Baik, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi tadi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau yang menjadi sisa proses dari pencernaan tersebut, kemudian dibuang dari tubuh. Organ pencernaan pada manusia secara garis besar itu ada 7, yaitu rongga mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di samping itu ada beberapa organ-organ yang membantu pada proses pencernaan manusia, seperti ada pankreas, empedu, dan sebagainya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah, bibir, langit-langit, dan uvula. Mulut ini merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan bagian dalam. Bagian dalam dari mulut itu dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Kemudian makanan dipotong-potong oleh gigi depan, dikunyah oleh gigi belakang agar menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih mudah dicerna. Kemudian ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Selanjutnya, esofagus. Esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan utama. Lambung, di dalam lambung terjadi gerakan yang berfungsi untuk mencampur makanan dengan sekret lambung dan mengosongkan makanan atau dengan enzim-enzim pada lambung. Kemudian di dalam lambung ini terdapat macam-macam zat seperti mukus, asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protease. Ini berfungsi untuk masing-masing nanti dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang berguna untuk mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir untuk melumasi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Selanjutnya, usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antar usus buntut dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses atau sisa pencernaan yang tadi sudah diserap oleh usus halus. Kemudian rektum merupakan ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu di colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinja atau feses masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Selanjutnya, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau BAB yang merupakan fungsi utama dari anus. Ini urutan proses makan atau proses pencernaan. Makanan dikunyah oleh mulut, kemudian disalurkan oleh esofagus atau kerongkongan,
menuju lambung. Di lambung diproses dengan berbagai macam enzim, kemudian diserap zat-zat atau sari-sari makanannya oleh usus halus. Kemudian setelah menjadi sisa menuju ke usus besar, di situ diserap airnya dan menuju ke rektum untuk disimpan sementara sampai penuh, kemudian dibuang melalui anus ketika kalian BAB. Demikian materi hari ini. Salam semangat terus belajar. Dadah.